Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita pada hari ini adalah Secret Sin Integrated Part bagian kedua, bagian ke-1 minggu yang lalu. Firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari Kitab Galatia pasal 5
ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Shalom jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari kita tunduk kepala, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat sekalian yang sedang beribadah, kita tunduk kepala, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak terhindar daripada gesekan dengan berbagai kalangan masyarakat. Bisa terjadi hal-hal yang tidak kami ingini. Kami butuh firman untuk mengurapi, memperbaharui hati kami, pikiran kami, hati kami, dan juga tindakan kami, supaya seturut dengan firman Tuhan. Ajar kami menjadi murid kebenaran. Ajar kami untuk memikul salib yang harus kami pikul. Tuhan, kami duduk diam di bawah salib-Mu untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat semuanya sehat-sehat, hidupnya berkenan kepada Tuhan, sekalipun banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Suka duka yang harus kita alami tidak akan mengurangi, tidak akan memperhambat hubungan kita dengan Tuhan. Makin hari hidup makin berkenan kepada Tuhan. Jemaat sekalian, hari ini temanya adalah Secret Sin Integrated Parts bagian kedua. Mengapa ada Secret Sin bagian kedua? Saudara-saudara sekalian, tema hari ini tentunya sama dengan tema minggu lalu yang part 1, yaitu integrate daripada beberapa khotbah yang sudah saya khotbahkan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Kemarin saya katakan ada 8 khotbah, dan ditambah dengan Secret Sin kemarin part 1, integrate-nya menjadi 9 khotbah, saudara sekalian. Oke, saudara-saudara sekalian, tema yang sudah dikhotbahkan, Tuhan aku dan dosa lidah, 2 seri. Ketika dosaku diampuni, 3 seri, sudah 5, saudaraku ya. Hidden sin, dosa tersembunyi, 2 seri, sudah 7, saudara sekalian. Sama yang kemarin 1 seri, sudah 8. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema Secret Sin Part 2? Karena setelah kita khotbahkan part 1, jemaat berinteraksi lewat WhatsApp.
Saudara juga boleh berinteraksi. Lihat di bawah sini nih ada nomor doa dan konseling. Saudara bisa berinteraksi lewat nomor WhatsApp tersebut. Boleh tanya, boleh konseling saudara sekalian. Boleh minta juga didoakan. Jemaat bertanya, Pak Pendeta khotbah tema Secret Sin Part 1 minggu lalu, kalau sudah begitu terjadinya, bagaimana Pak? Kita bisa solusinya seperti apa Pak Pendeta? Supaya kita terhindar daripada tindakan action yang bisa mencelakakan orang, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa orang. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Maka harus ada Secret Sin Part 2 bagian kedua. Oke? Mari kita masuk pelan-pelan jemaat sekalian. Sama seperti Secret Sin Part 1, khotbah ini ada untuk meresponi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang di kitab suci, Daud menghilangkan nyawa Uria untuk mengambil istrinya. Raja Ahab memakai Isabel untuk menghilangkan nyawa Nabot untuk merebut dia punya kebun anggur. Dan peristiwa yang lagi hot news 1 minggu terakhir ini, ada seorang wanita, model, sosialita, terkenal dari Hong Kong. Kita kasih inisial wanita ABC. ABC. Mengalami kehilangan nyawa karena masalah hidden sin, saudaraku. Itu kita bahas di Secret Sin Part 1. Nah, Secret Sin Part 2, kita juga akan mengambil masalah itu untuk kita lihat solusinya seperti apa, jemaat sekalian. Oke, jelas, clear, sobat ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan. Ketika kita bicara mengenai Secret Sin Part 2, jemaat ya, untuk solusinya seperti apa, Pak Pendeta? Ini menyangkut dua masalah yang sangat penting, perlu konsentrasi, perlu saudara menyimak dengan teliti, saudaraku. Ada dua masalah yang paling penting supaya ada solusi terhadap secret sin ini, saudara. Oke? Poin pertama, yaitu menyangkut tentang manusia dan dosa. Ini basic. Kita harus paham betul nih, jemaat sekalian. Ini basic. Ini basic. Saudara-saudaraku, saya sering bertanya, kita sebagai orang Kristen, saya sebagai pendeta, saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai anak Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Pertanyaan saya, kita masih bisa berbuat dosa enggak? Gampang kan jawabnya? Masih Pak Pendeta. Banyak orang Kristen berbohong kok. Masih Pak Pendeta. Ada orang Kristen seperti hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan kok. Yes. Mengapa seperti itu? Ketika kita bicara mengenai poin pertama, manusia dan dosa, saudaraku, harus dipahami betul. Manusia yang berdosa, saudaraku, ketika dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, manusia itu dalam posisi terus-menerus berbuat dosa. Oke? Ketika manusia itu sudah percaya di dalam Yesus sebagai juru selamat, manusia itu bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Suatu hari, ketika manusia itu sudah kembali kepada Bapa di sorga, karena dia percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka di sorga itu dia tidak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Jadi ada seperti itu. Nah, biasa saya buat 3 warna kain. Ketika manusia itu belum percaya Tuhan Yesus, terus-menerus berbuat dosa, maka ada di kain warna hitam, saudaraku. Oke? Nah, ketika manusia sudah percaya Tuhan Yesus, disucikan oleh darah Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen masih bisa buat dosa, bisa juga tidak berbuat dosa. Ia ada di posisi kain merah, disucikan terus oleh darah Tuhan Yesus. Sampai suatu hari, ketika manusia sampai di sorga, dia ada di posisi kain putih. Tidak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Ini basic point harus kita pahami tentang manusia dan dosa. Dan kita masih hidup dalam alam semesta ini. Masih dalam bentuk kedagingan, saudaraku. Jadi kita adalah manusia yang percaya pada Tuhan Yesus, yang masih bisa berbuat dosa, dan juga bisa tidak berbuat dosa. Ingat poin itu. Oke? Sekarang kita masuk poin kedua. Poin kedua, saudaraku, menyangkut masalah heart, mind, dan action. Nah, ini dia. Ini dia jemaat sekalian. Ini center point daripada
secret sin part 2 ini. Masalah hati, masalah pikiran, dan masalah tindakan. Saudara harus perhatikan hal ini. Saudaraku, coba simak sebentar. Action yang terjadi, tindakan yang terjadi, saudaraku, baik tindakan yang fatal maupun tindakan yang merugikan orang lain, tindakan yang mencelakakan orang lain, saudaraku, itu tindakan terjadi, action itu sudah didahului oleh sinkronisasi daripada hati dan pikiran. Itu duluan terjadi, saudaraku. Baik sinkronisasi itu terjadi sesaat maupun sudah lama, terencana, saudaraku, itu bervariasi. Tapi yang jelas antara hati dan pikiran sudah sinkron dia, sehingga muncullah tindakan seperti itu. Itu loh peristiwa, saudaraku. Itu kronologi terjadinya suatu action, baik Daud menghilangkan nyawa Uria, Isabel, istrinya Raja Ahab, menghilangkan nyawanya Sinabot, baik wanita ABC yang terkenal dari Hong Kong itu yang dihilangkan nyawanya itu, saudaraku, itu sudah didahului oleh kong kali kong. Sinkronisasi antara hati dan pikiran, maka terjadi action. Itu jemaat. Jelas? Mari kita pelan-pelan, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, ketika kita bicara mind, heart, and action, 3 poin ini, saudaraku, heart and mind dalam diri kita. Action tidak akan keluar, saudaraku. Oke? Action tidak akan keluar. Saudara perhatikan. Antara mind dan heart di dalam itu, jikalau mind and heart, hati dan pikiran kita bertolak belakang, orang yang hati pikirannya bertolak belakang, saudaraku, dia akan susah action untuk tindakan kejahatan. Susah, saudaraku. Contoh ya, pelan-pelan jemaat sekalian. Hati sudah sakit. Ingat khotbah saya, temanya hati yang terbuka. Coba refer ke sana. Hati sudah sakit. Ya. Pengen balas, saudaraku. Tapi pikirannya ingat akan firman Tuhan. Gak jadi itu, saudaraku. Jadi orangnya bimbang. Orang bimbang, itu terjadi seperti itu. Atau pikiran sudah berencana, udah planning. Udah ini, udah itu, saya akan ini, udah planning. Tapi hatinya takut akan Tuhan. Tidak terjadi juga, saudaraku. Jadi hati dan pikiran itu bertolak belakang. Hati takut sama Tuhan, pikiran sudah mau buat. Nggak sinkron, nggak jadi, saudara sekalian. Nah, itu sering terjadi pada saudara dan saya. Gitu. Kadang-kadang geram bukan main, tapi saudara tidak lakukan itu. Is it right? Actionnya nggak ada. Karena saudara takut sama Tuhan. Kadang-kadang pikiran sudah mau buat ini. Hati kita takut. Nggak terjadi, saudaraku. Itu poin pertama ya. Heart and mind bertolak belakang. Tidak sinkron dia. Ada heart yang takut sama Tuhan. Pikiran sudah mau. Ada yang pikiran ingat akan firman Tuhan. Hatinya sudah mau balas. Nggak terjadi. Kalau dia tidak sinkron, nggak terjadi. Oke? Nah, sekarang poin bagian kedua. Hati dan pikiran itu sinkron. Nah, ini dia. Jemaat simak. Hati dan pikiran itu sinkron. Hati dan pikiran sinkron itu melahirkan 2 arah, loh, saudaraku. Hati dan pikiran yang sudah sinkron, yang berarah ke negatif, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya, men. Pelan-pelan menyimak. Itu yang berbahaya. Hati sudah sakit. Oke? Hati sudah sakit. Hati sudah sakit nih. Pikiran juga udah tidak terima. Nah, 2 sinkron dalam hal ini. Dalam bentuk yang negatif. Saat hati sudah sakit, pikiran sudah tak bisa terima, di saat itu firman Tuhan sudah nggak ada. Tuhan sudah diabaikan, saudaraku. Nah, orang yang hatinya sudah sakit, pikirannya juga udah bisa terima, udah sinkron, action yang muncul adalah action yang negatif, saudaraku. Action dalam tindakan negatif. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu timing yang tepat. Untuk suatu tindakan yang bisa sampai kepada menghilangkan nyawa orang lain. Nah, di dalam dunia pengadilan itu disebut, saudaraku, apa? Menghilangkan nyawa orang lain secara terencana. Mind and heart sudah main-main di dalam. Tunggu timing yang tepat. Coba perhatikan Daud dengan Uria. Sama kan? Dia tunggu timing yang tepat. Hati dan pikirannya sudah
kong kali kong ini saudaraku, udah oke nih. Saya mau ngambil nih istrinya. Jadi apa? Timingnya kapan? Pas ada perang berbahaya. Kirim Uria ke sana. Selesai saudaraku, selesai. Benar kan yang saya katakan, jemaat sekalian? Action itu tidak keluar serta-merta begitu saja. Action itu keluar sudah ada olahan daripada hati dan pikiran. Udah terjadi, itu baru muncul action saudaraku. Baik dalam waktu singkat, waktu sudah terencana 2 tahun, 2 minggu, 2 hari, 2 jam saudaraku. Action itu keluar, sudah ada olahan daripada hati dan pikiran untuk menyetujui itu action. Itu loh terjadi. Sama kan? Kain dengan Habil, sama kan? Sama nggak? Kain sudah marah. Persembahannya tidak diberkenan Tuhan. Adiknya punya diperkenan Tuhan. Marah, panas hati dia. Hati dan pikiran sudah akur ini. Dia sudah tidak takut sama Tuhan. Pikiran sudah tidak berpikir akan firman Tuhan lagi, saudaraku. Enggak sama sekali. Actionnya apa? Ajak adiknya ke padang. Iya. Udah terencana itu. Di padang dia ambil batu. Dia hilangkan nyawa adiknya. Nah itu saudaraku, itu dia. Samakan dengan wanita ABC yang lagi tren 1 bulan terakhir terjadi heboh ini. Yang nyawanya hilang saudaraku. Sudah ada hati dan pikiran di dalamnya, sudah ada suatu keakuran. Setuju itu. Planning. Saudara baca kasusnya deh. Planning saudaraku, planning. Kemana, tempat mana, mau diapain, siapa yang berperan, planning saudaraku. Itu namanya terencana. Terencana. Itu loh manusia itu. Gitu loh. Saudara pikirkan yang berikutnya. Jikalau hati dan pikiran itu saudaraku udah akur tapi positif, nah ini lain. Kalau hati dan pikiran sudah akur, sudah setuju, negatif, actionnya tunggu timing yang tepat. Terencana itu. Tetapi kalau hati dan pikiran akur, bentuknya positif, saudaraku, pikul salib. Ini dia orang Kristen ini. Ingat ya, dengerin saudaraku. Pikul salib. Engkau menderita karena kebenaran. Yes. Kau dan aku sama loh. Hati kita sakit. Kita diperlakukan tidak benar. Kita mulai perlakuan dari orang berdosa yang menyakitkan sekali. Secara manusiawi kita ingin apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Giginya palsu ya, ganti hidung. Kira-kira gitu saudaraku. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita ingin secara manusia itu ingin membalas. Tapi ketika kita kembali kepada kebenaran, penghakiman itu haknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Maka disebut apa saudaraku? Pikul salib. Kita ingat kebenaran. Menderita karena kebenaran, saudaraku. Kita tidak mau melakukan tindakan yang melampaui apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak mau di luar kebenaran. Kita tidak boleh gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita tidak boleh rasakan apa yang saya alami, you juga rasa. Itu bukan orang Kristen, saudaraku. Itu bukan orang Kristen itu. Jadi dalam bentuk apa? Hati dan pikiran sinkron dalam bentuk positif, pikul salib. Tuhan, saya diperlakukan seperti ini. Coba lihat hidup Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sama kan? Dia tidak berbuat dosa loh. Mereka bawa pentung, bawa pedang untuk tangkap Tuhan. Maka Tuhan ngomong, apakah engkau pikir aku penjahat? Mengapa engkau bawa pentung dan pedang? Engkau kan tahu tiap hari aku mengajar di bait Allah. Tuhan ngomong begitu. Di saudaraku, Tuhan mengenai perlakuan diejek, dihina, dipukul, disiksa. Pikul salib yang harus dipikul. Dan pada saat kita hidup menjadi orang Kristen menjadi murid kebenaran, menjadi murid Kristus, kita tidak terhindar dari bagian itu. Kenapa ya Pak Pendeta? Kok bisa ya Pak Pendeta? Jemaat menyimak penjelasan selanjutnya. Saudara-saudaraku, masalah heart and mind dan action itu di tengah-tengah pergolakan hidup kita dalam society yang kita hidupi, berjemaat, bergereja, berbisnis, berteman, berkeluarga, dengan lingkungan yang kecil maupun lingkungan besar, tidak terhindar daripada gesekan. Yes. Orang-orang yang hidupnya tidak benar bisa menciptakan kesulitan di hati kita, menciptakan
penderitaan buat kita. Gesekan bisa terjadi, saudara sekalian. Nah, itu yang terjadi. Berarti, saudaraku, masalah heart, mind, and action ini, ya, masalah hidden sin bisa terjadi kapan aja loh. Karena ada gesekan terjadi. Nah, sekarang solusinya seperti apa? Jemaat perlu pahami dengan baik. Khotbah yang kita khotbahkan di season kedua ini, saudaraku, di part 2 ini, kita ambil dari Mazmur 139. Jadi sebenarnya, saudaraku, ketika kita sudah mengalami gesekan, kita mengalami hati yang terluka, kita mengalami hidden sin, secret sin, kita harus selesaikan itu di hadapan Tuhan, jemaat sekalian. Itu penting. Jadi ingat, masalah orang itu di secret sin part 1. Masalah orang itu kapan mau Tuhan hukum dia, kapan Tuhan mau kasih ganjaran, seberat apa ganjaran yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti itu sudah di hak dan urusan Tuhan. Kita jangan ikut campur bagian itu, saudaraku. Jangan ikut campur. Yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah secret sin ini kita dengan Tuhan. Ayat tadi Mazmur 139. Kita tidak bisa lari loh, jemaat sekalian. Gak bisa lari loh kita. Gak bisa lari. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jadi masalah secret sin itu, saudaraku, nggak ada yang tahu. Action baru orang lihat, tapi secret di dalam. Hanya hati dan pikiran lagi kong kali kong, lagi coba berseturu, lagi coba bersahabat, lagi coba saling mengakui. Hanya kita dan Tuhan saja yang tahu, saudaraku. Ya, orang lain tidak lihat itu. Rambut boleh sama hitam, dalam hati siapa tahu. Kan sering sekali pepatah seperti itu ya. Dalam hati siapa tahu? Hanya diri kita sendiri dan Tuhan Yesus yang tahu. Oke? Nah, saudara sekalian, masalah secret sin ini, ketika kita sadari hal itu, di Mazmur 139 ayat 23-24 itu bagus. Tuhan, kenalah hatiku, our heart. See right? Kenalah pikiranku, our mind. Ujilah aku, jika jalanku serong, our action, tuntunlah aku ke jalan benar. Ini saudaraku. Jadi sebenarnya bagi orang Kristen, ketika kita melihat hal seperti itu, saudara ingat satu poin dari khotbah ini, pikul salib sudah pasti. Jadi di dalam hidup kita, pikul salib yang demikian itu, engkau tidak melakukan kejahatan, engkau harus pikul salib karena kejahatan orang lain, engkau menderita karena kebenaran, saudaraku, itu anugerah loh. Enggak semua orang dapat hal seperti itu, saudaraku. Itu anugerah itu. Anugerah untuk bertahan hidup menjadi orang percaya. Pikul salib, di situ ada istilah spiritual grieving. Berduka cita rohani. Ini loh jemaat. Tapi masalahnya tidak selesai hari ini. Karena kita masih hidup. Masalahnya adalah pergumulan seperti ini adalah seumur hidup, saudaraku. Mengapa Pak Pendeta? Kok bisa bisa selesai sekaligus tuntas Pak Pendeta? Yang dulu bisa tuntas dalam interaksi kepada Tuhan, ada suatu transparansi, kejujuran, saudaraku ya. Karena kamu tidak bisa tutupin, aku dan engkau tidak bisa tutupin dari Tuhan. Harus transparan di depan Tuhan. Tuhan, aku masih sakit hati loh. Aku tidak bisa terima loh Tuhan. Dia seperti kepada saya loh Tuhan. Harus transparan, saudaraku. Nah, ketika kita mampu selesaikan dengan baik, muncul gesekan baru. Bisa. Dari orang baru, iya. Saudaraku, muncul hati amarah yang kita baca di Galatia pasal 5 itu. Ya. Marah, benci, dendam bisa muncul karena kita merasa diperlakukan tidak fair, tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang, bahkan sangat membuat kita menderita, terpukul sekali begitu, saudaraku. Atau kita udah ini berinteraksi jujur dengan Tuhan ini, sudah diperbaharui oleh roh Tuhan, saudaraku. Kita mau hidup itu dipimpin oleh roh. Jangan dipimpin oleh kedagingan. Kedagingan tadi yang kita baca di Galatia. Perseteruan, perselisihan, amarah, benci, dendam, dengki itu semua, saudaraku. Kita mau hidup dipimpin oleh roh, mau pikul salib. Udah mantap ini jemaat sekalian. Udah hampir selesai. Orang yang menggesek kita itu, yang menyikita itu, ya, orang yang sama itu, dia do it again. Ini dia. Udah hampir sembuh. Dia lakukan lagi. Wah, yang terluka itu infeksi lagi, Pak. Bernanah lagi, Bu. Ya, berkobar lagi. Ya, itu hidup. Itu hidup loh itu. Ya, inilah kehidupan.
Jadi pergumulan masalah secret sin itu, masalah heart and mind and action itu seumur hidup. Urusan secret sin perlakuan orang kepada kita itu yang lalu bisa saja sudah selesai, tapi the new one will come. Karena manusia kan kita tidak bisa atur. Kalian tidak boleh gitu, tidak boleh, tidak gitu. Manusia kan ada kebebasan sendiri. Dan banyak manusia yang hidupnya tidak benar. Kan begitu cepat. Harus perhatikan poin ini. Jadi saudaraku, saya pendeta. Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saudara sebagai pelayan Tuhan, jemaat sekalian. Kita tidak terhindar loh. Jangan pikir kita tidak punya secret sin. Jangan pikir hati kita tidak bergelora. Jangan pikir pikiran kita tidak jahat. Oh, bisa sekali. Ingat tadi manusia dan dosa. Possibility buat dosa ada. Possibility tidak buat dosa ada, saudaraku. Bisa seperti itu. Jangan pikir pendeta enggak. Pendeta malah tambah bahaya. Rohaniawan. Bisa tutupi pakai ayat, saudaraku. Kelihatan suci sekali. Tapi dalam hatinya bisa busuknya minta ampun. Bisa loh, saudaraku. Tuhan Yesus ketika hidup di zamannya, dia berkata kepada murid-muridnya, jikalau kehidupan kerohanianmu, tingkah laku kerohanianmu, tingkah laku agamawimu, tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wah, ini berat. Orang Farisi, ahli Taurat, hafal kitab, saudaraku. Bahkan kitab-kitab Taurat itu dibuat kotak-kotak kecil, ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di jidat, saudaraku. Mereka sejak kecil sudah harus hafal itu. Taurat Tuhan itu. Kalau kita sama mereka, kita kalah jauh. Tapi Tuhan ngomong, jikalau hidup rohanimu tidak lebih baik daripada mereka, engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Mereka hafal segudang di pikiran mereka. Tetapi actionnya tidak pas. Hati dan pikiran mereka sama actionnya tidak sinkron. Tidak sinkron. Itu yang berbahaya, saudara sekalian. Kelihatan rohani sekali. Apa-apa tentang Alkitab tahu. Tapi actionnya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Sorry to say. Sampai saat ini khotbah pasti menjadi keras, saudaraku. Pasti menjadi keras. Banyak loh kita orang seperti itu. Banyak sekali. Dan kita tidak aware. Masalah heart and mind, masalah action, gak pusing lah, Pak. Yang penting gua cuan dulu. Yang penting gua kambuan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau saya tidak lakukan itu, nanti dia pikir saya takut sama dia, Pak Pendeta. Biar dia tahu rasa dulu, Pak Pendeta. Jauhlah itu dari kita sebagai anak-anak Tuhan sekali. Tuhan tidak pernah mengajar seperti itu. Masih ingat Tuhan Yesus mengajar, kasihilah musuhmu, love you enemy. Orang Kristen ketika diperlakukan dengan tidak adil, kita tidak tampil menyerang. Enggak, saudaraku. Love you enemy. Masalah heart and mind, masalah action. Ini menjadi suatu masalah yang paling krusial dalam iman kepercayaan orang Kristen, saudaraku. Ingat, ini poinnya. Nah, jemaat perlu menyimak dengan baik. Jadi, saudaraku, dengan khotbah hari ini, saudara sudah bisa menganalisa loh. Menganalisa apa yang terjadi di Alkitab, menganalisa apa yang terjadi sebulan ini. Yang wanita inisial ABC itu, yang dari Hong Kong itu menganalisa, saudara bisa bernilai, wah ini benar nih Pak Pendeta benar nih. Ini masalah hati dan pikiran sudah sinkron nih Pak Pendeta. Tinggal cari tempat, tinggal planning, terencana ini. Benar, terencana. Ikuti kasusnya. Ikuti perjalanan ceritanya, saudaraku. Udah sebulan ini, ikuti. Semua pasti sudah terencana karena hati dan pikiran itu sudah hoping dia. Tuhan sudah tidak ada, nggak takut sama siapapun, saudaraku. Yang ada bagaimana melampiaskan semua dalam dirinya yang kedagingan itu bisa dilampiaskan. Otomatis kalimatnya sama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sebagai orang percaya, jauh-jauhlah itu dari kita, saudaraku. Walaupun kita harus pikul salib dalam hidup ini, ya. Kalau kita berbuat dosa, kita dihukum. Itu wajar, saudaraku. Tetapi kalau kita tidak berbuat dosa, tapi kita menderita, itu karena, saudaraku, menderita karena kebenaran, itu karena kita dapat anugerah. Itu anugerah, cepat sekalian. Hebat ya Kristenan itu ya. Tuhan Yesus menjadi contoh, menjadi teladan yang paling sempurna. Jikalau engkau mengikut aku, engkau harus pikul salibku. Dunia akan membenci engkau karena mereka tahu bahwa engkau adalah muridku. Itu Kristen itu. Yes.
Jadi jemaat sekalian, coba lihat hatimu masing-masing. You punya heart, you punya mind, you punya action, sinkronkan. Tapi ingat ya, kalau hati dan pikiranmu bertolak belakang, kau tidak akan buat yang jahat. Kamu takut itu. Masih gak cocok dia. Kalau dia sudah cocok, hati-hati. 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 Tapi kalau hati pikiranmu sudah cocok positif, kau pasti kembali ke Tuhan. Pasti ke firman. Tuhan bilang gak boleh ini. Tuhan gak boleh ini. Hatimu bilang iya. Pikiranmu ingat ayat-ayatnya. Tuhan bilang kau akan hidup benar. Sekalipun kamu harus pikul salib, diperlakukan tidak fair dalam hidup ini. Mertua saya keterlaluan Pak Pendeta, ya. Nanti kalau suatu hari jadi mertua, jangan seperti itu. Menantuku Pak Pendeta. Wah, keterlaluan banget hidup ini. Nanti kalau suatu hari kamu jadi menantu, jangan seperti itu. Suatu hari ajar anak-anakmu kalau jadi menantu, jangan seperti itu. Teman bisnisku Pak Pendeta, luar biasa culasnya. Kalau engkau jadi bisnismen, jangan seperti itu. Kalau engkau melihat ada orang berbuat baik, cara hidupnya benar, belajar dari dia. Tapi ketika engkau melihat ada orang yang tidak berbuat baik, orang berbuat jahat, culas, licik sekali, periksa diri kita. Periksa kita punya heart, periksa kita punya mind, periksa kita punya action. Yang berbahaya jemaat sekalian, heart and mind tidak ada yang tahu. Jadi ada beberapa jenis manusia. Ketika dia tidak suka sama kita, dia benci, iri, atau mau menjahati kita, saudaraku, wajahnya kelihatan. Orang demikian lebih jujur. Wajahnya kelihatan, saudaraku. Kelihatan. Langsung kita tahu, wah dia marah, dia tidak suka. Itu orang seperti itu lebih mudah dihadapi. Tapi ada orang tertentu yang hati tidak suka, dia benci, dia begitu banget sama kita, saudaraku, ya. Tapi dia tersenyum sama kita. Dia bisa ajak kita makan. Dia bisa tepuk-tepuk bahu kita. Bisa memuji-muji kita di depan teman-teman. Itu orang 10 kali lebih berbahaya daripada orang yang terus terang marah. Jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Saudaraku, senyum bisa palsu. Tindakan bisa dipalsukan. Tapi dalam hati, siapa tahu. Ini loh hidup ini. Orang pepatah suka mengatakan, air yang tenang di bawahnya bergelombang. Ya. Wajah yang tersenyum, omongan yang sopan, cara hidup yang kelihatannya baik, tindakan kepada manusia itu good, tapi dalam hati siapa tahu bisa sampai seperti itu manusia. Hati-hati men hidup ini. Jadi anak Tuhan itu harus hati-hati. Urusan orang lain terserahlah Tuhan dengan mereka, tapi kita harus sinkronkan dulu hati kita, pikiran kita, dan action kita. Jadi Kristen yang berpengaruh, jadi orang Kristen yang berwibawa, jadi orang Kristen memberikan impact bagus, saudaraku, sehingga orang melihat kita adalah murid-murid Tuhan, maka orang akan memuliakan Tuhan Yesus. Not easy, man. Hidup yang tidak gampang seperti ini. Gak gampang, jemaat sekalian. Karena akan datang terus dalam dunia yang kita hidupi ini. Orang-orang 1, 2, 3 orang menyakiti kita. Mungkin 3 tahun kemudian ada orang bahkan bisa menyakiti anak kita. Ya. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi siapkah kita dengan suatu koran yang baik untuk menghadapi situasi kondisi apapun dalam hidup kita? Mampu kita? Kembali kepada Tuhan, Allah yang hidup itu. Jikalau kita dipimpin oleh Roh, maka muncullah saudaraku kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran itu muncul sambil pikul salib Tuhan. Saya ingat saudaraku, di Alkitab itu tentang masalah zaman itu, zaman perbudakan. Jadi zaman perbudakan itu, setiap budak yang dijual itu dikasih anting-anting di telinganya. Di anting-anting di telinganya itu, saudaraku, dikasih nama.
Namanya itu bukan nama budak itu loh. Nama ownernya. Jadi kalau budak ini lari, tinggal dilihat anting-antingnya. Namanya siapa? Anthony Chang. Oh, ini Anthony Chang punya ini. Begitu saudaraku. Ya, begitu. Nah, di Alkitab itu istilah doulos, budak, itu dikenakan kepada kita orang percaya loh. Kita adalah doulos. Kita adalah budaknya Tuhan. Berarti kita pakai anting-anting nih jemaat. Dan anting-anting kita itu tulisannya bukan nama kita. Anting-anting kita tulisannya apa? Yesus Kristus. Itu miliknya Tuhan itu. Gimana jemaat? Firman Tuhan hari ini. Jadi keras ini khotbah. Jadi keras. Tak gampang loh hidup ini. Jangan menggampangkan kehidupan. Gampang Pak, semua gampang. Dalam Tuhan gampang. Firman Tuhan gampang. Kitanya nggak gampang. Manusia dan dosa ini nggak gampang. Kitanya nggak gampang. Firman Tuhan oke, no problem. Kitanya, humannya ini nggak gampang, men. Human ini, manusia ini, bisa tiba-tiba ganasnya minta ampun. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Iya. Oke. Mari simak firman Tuhan hari ini. 3 poin ini. Mind, heart, and action. Coba lihat, main-main dulu dalam hati pikiranmu. Orek-orek dulu nanti malam. Saya dengar khotbah ini malam. Hatiku kayak apa? Pikiranku kayak apa? Action sudah lakukan seperti apa ya? Harus jujur di hadapan Tuhan. Harus jujur. Oke jemaat. Oke. Coba lihat hidupmu, hidupku. Coba kita lihat. Benci ya sama tetanggamu. Saya ulang lagi khotbah minggu lalu. Tidak suka ya sama mertuamu. Sakit hati sekali sama teman bisnismu. Kamu dicela orang ya. Anak gadismu diperlakukan tidak adil ya. Kamu benci sekali dengan menantumu karena anakmu diperlakukan tidak fair. Begitu ya. Kau ingin melakukan tindakan membalas. Oh iya. Kau alami tindakan tidak baik dari orang-orang tertentu. Saya gak kenal kok Pak, tapi kenapa itu terjadi pada saya? Kok Tuhan seperti itu? Kok tidak Tuhan? Balas! Jangan sok atur Tuhan untuk mengatur Tuhan untuk melakukan tindakan. Itu haknya Tuhan. Beresin dulu. Kita punya heart, mind, and action. Itu nanti itu Tuhan yang urus. Urus diri kita sendiri jemaat. Oke? Pikullah salib yang harus kita pikul as a Christian. Gimana? Sorry ya, kalau luka hatimu yang kamu tutup-tutupi, kamu selubung-selubungi, pakai ayat-ayat, pakai apa, pakai senyum, supaya orang lain nggak tahu. Firman Tuhan hari ini mengorek itu, saudaraku. Sakit sekali pasti, sakit sekali pasti. Tapi kalau tidak dikorek, nananya nggak keluar. Dan itu kan menjadi bahaya, lama-lama jadi penyakit kanker, saudaraku. Iya kan? Kalau dikorek, berdarah, bernanah, tapi sembuh. Sembuh. Aku dan jemaat sama. Kita masih belajar loh. Seumur hidup ini. Ujilah aku, kenalah hatiku, kenalah pikiranku. Jikalau jalanku serong, my action wrong. Tuntun aku ke jalan yang benar ya Tuhan. Ya Tuhan. Supaya hidupku berkenan kepada Engkau. Saudara mau? Will you? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, 1-2 menit untuk kau teduh sebentar. Kau benci suamimu ya? Kau sakit hati sekali sama pacarmu ya? Kamu tak terima diperlakukan oleh dosenmu ya? Kamu benci sekali sama tetanggamu ya? Kamu sakit hati ingin menuntut gigi ganti gigi, mata ganti mata, karena engkau dirugikan, besar sekali ruginya. Iya ya. Dan kamu tunggu kapan Tuhan menghukum orang-orang seperti itu. Iya ya. Itu bagiannya Tuhan loh. Bukan hak kita mengatur Tuhan loh. Bagian kita pikul salib. Bagian kita memahami kita punya mind, memahami kita punya heart, memahami menjaga action kita supaya Tuhan dipermuliakan.
supaya orang memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Coba lihat dirimu masing-masing jemaat. Setiap kita kepalanya tertunduk. Tuhan tidak minta serta-merta sakit hatimu dicabut. Tidak. Kau boleh jujur, boleh berdoa, boleh cerita semua sama Tuhan keadaanmu. Tapi kalau engkau mau jujur, kau mau terbuka, mau dipimpin oleh Roh, diperboleh Tuhan Roh Kudus, maka pasti akan terjadi perubahan. Yes. Saudara mau? Will you? Seberapa tahun kau simpan secret sin itu? Hati-hati lo. Kalau sempat ada kesempatan, terencana lo nanti. Bisa melukai orang lo. Bisa berujung maut lo. Hati-hati lo. Jikalau hati dan pikiranmu sinkron ke hal positif, no problem. Kau makin cinta, makin takut sama Tuhan. Kau hidupnya menjadi enak, menjadi baik. Rohani jadi good. Nanti Tuhan yang atur semua tentang orang-orang yang demikian. Yang di lingkaran hidupmu yang membuat engkau rugi, yang menyakiti engkau, nanti Tuhan yang atur semua. Saudara mau? Tuhan Yesus, setiap kami tidak terhindar daripada gesekan dengan orang-orang lain. Sehingga tercipta secret sin dalam hati kami. Kami takut Tuhan. Kami takut kami pelihara secret sin. Kami takut Tuhan, hati kami setuju, pikiran kami setuju untuk melahirkan suatu tindakan yang berbahaya, bahkan merugikan orang lain. Bahkan kami bisa masuk dalam hukuman. Tuhan Yesus, tolong kami. Jikalau hati kami sudah jahat, pikiran kami sudah tidak bagus, action kami sudah, jalan kami sudah serong, Tuhan pimpin kami ke jalan yang benar ya Tuhan Yesus. Hidup ini ingin selalu berkenan kepada Engkau. Sekalipun kami harus menderita. Sekalipun air mata kami harus turun. Sekalipun banyak hal yang tidak fair yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya loh, Allah kami Allah yang adil. Allah kami adalah hakim. Kami percaya loh Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang maha tahu. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan Yesus. Mampukan hamba-Mu, mampukan setiap umat-Mu yang sedang mendengar firman saat ini, meteraikan firman ini, bawa kami ke dalam suatu pengurapan dari Roh Tuhan, suatu pembaharuan akan hidup kami, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Dan perbaharui jalan mereka supaya berkenan kepada Engkau dan berkat Tuhan turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga diturunkan kepada umat Tuhan. Yesus Kristus Gembala yang baik memelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus mengurapi engkau, mematarkan firman ke dalam hatimu, mengajar engkau hidup suci berkenan kepada Tuhan, taat akan firman. Sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.